Halo teman-teman, kami dari kelompok mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ners Yandri Serulo Romiloindong SEMM. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai pegadaian. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Alicia Pitoy, yang kedua Sania Siwi, dan yang ketiga Keisha Sunario. Pengertian pegadaian. Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjamannya atau menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus. Jika sudah hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian. Selanjutnya, pengertian gadai dan perusahaan umum pegadaian di Indonesia. Yang pertama, gadai. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Yang kedua, perusahaan umum pegadaian. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Berikut video wawancara kami dengan narasumber. Selamat siang Bapak, jadi kami dari Universitas Samratulangi ingin melakukan wawancara sedikit mengenai pegadaian. Jadi bisa Bapak Brian Parentina. Bapak Brian Parentina. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, apa persyaratan dalam menggadaikan suatu barang pegadaian? Persyaratan menggadaikan suatu barang, syarat pertama membawa KTP pribadi, Jadi KTP pribadi, barang jaminan berupa HP atau barang emas. pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk menebus atau mengambil barang? Cara untuk menebus atau mengambil barang nasabah tersebut, datang di tempat di mana barang digadaikan, membawa KTP yang bersangkutan, lalu membayar di bagian kasir, setelah itu mengambil barang. Pertanyaan yang terakhir, sanksi apa saja yang dikenakan pegadaian kepada para nasabah jika tidak sanggup membayar kembali pinjamannya? Ada beberapa sanksi yang akan dikenakan kepada nasabah jikalau tidak mampu membayar, berupa denda atau barang yang tidak bisa tebus akan dilelang. Jadi kepada nasabah-nasabah yang belum sempat tidak sempat membayar, secepatnya membayar agar tidak dikenakan sanksi atau denda dari pegadaian. Selanjutnya, tujuan pegadaian. Si pengusaha pegadaian pada prinsipnya adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Sifat yang lain adalah memberi pinjaman untuk jangka waktu pendek yang berkisar antara 3-6 bulan dalam jumlah yang relatif kecil. Pinjaman jangka menengah dan jangka panjang tidak diberikan oleh pegadaian. Oleh karena itu, pegadaian punya tujuan sebagai berikut. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang, pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Agar tercapai apa yang menjadi tujuannya, pegadaian perlu melakukan upaya strategis, yaitu yang pertama, melakukan penelitian melalui lembaga keuangan formal atau informal yang melakukan praktik pelepasan uang, mempunyai tujuan dan misi yang sama dengan pegadaian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan lembaga tersebut dalam melakukan operasinya. Yang kedua, reorientasi pasar. Dalam mengembangkan sayap usahanya, perlu melakukan reorientasi pasar, karena pegadaian berkonsentrasi pada
daerah perkantoran di Jawa, namun dalam pewujudannya tetap berpegang pada prinsip efisien, artinya tidak harus membangun kantor secara fisik, tetapi bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang gedung perkantoran. Dengan demikian, waktu dan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikannya relatif cepat dan kecil. Selanjutnya, kegiatan pegadaian. Kegiatan pegadaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghimpun dana. Dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari A. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini, atau sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. B. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, seperti utang kepada rekan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. C. Penerbitan obligasi. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Pertama pada tahun 1993 sebesar 25 miliar dan kedua pada tahun 1994 sebesar 25 miliar. Sehingga pada tahun 1994 total nilai obligasi yang diterbitkan sebesar 50 miliar. D. Modal sendiri. Modal yang dimiliki Perum Pegadaian terdiri dari yang pertama modal awal, yaitu kekayaan negara di luar APBN sebesar 205 miliar. Yang kedua penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda. Selanjutnya, proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang pertama, barang yang dapat digadaikan pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Misalnya A. Barang perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. B. Kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. C. Barang elektronik seperti kamera, televisi, freezer, radio. D. Barang rumah tangga seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan. E. Mesin-mesin, tekstil, serta barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian. Berikut barang yang tidak dapat digadaikan meliputi A. Binatang ternak, karena memerlukan tempat penyimpanan dan cara pemeliharaan yang khusus. B. Hasil bumi, karena mudah busuk atau rusak. C. Barang dagangan dengan jumlah besar, karena memerlukan tempat penyimpanan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian. Yang kedua, penafsiran pedoman dasar telah ditentukan oleh Perum. Pedoman penafsiran yang kelompokkan atas dasar jenis barang yaitu emas, permata, dan barang gudang. Yang ketiga, pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman kepada nasabah dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya selain untuk premi asuransi, pelunasan, pelelangan, serta hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian yang terdiri dari pokok pinjaman, sewa modal atau barang, dan biaya lelang. Selanjutnya, manfaat pegadaian. Yang pertama, bagi nasabah, manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Perum Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat berupa A. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak suatu institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penafsiran atas suatu barang atau antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama. Untuk mengatasi perbedaan persepsi atas nilai suatu barang, kedua belah pihak bisa menghubungi Perum Pegadaian sebagai pihak yang netral untuk melakukan penaksiran atas barang tersebut. B. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian merasa kurang aman menetapkan barang bergeraknya di tempat sendiri atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak, dapat menitipkan barangnya di Perum Pegadaian. 2. Bagi Perum Pegadaian, manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya. A. Penghasilan dari
penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana. B. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. C. Pelaksanaan dari misi Perum Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990. Laba yang diperoleh oleh Perum Pegadaian digunakan untuk A. Dana pembangunan semesta 55%, B. Cadangan umum 20%, C. Cadangan tujuan 5%, D. Dana sosial 20%. Berikut dokumentasi kelompok kami dengan narasumber. Baiklah, sekian dari hasil materi tentang pegadaian kami. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Terima kasih.